Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diberikan oleh Allah kita bisa manfaatkan, bisa kita syukuri ya dengan cara menggunakannya untuk kepentingan Islam dan dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Bapak Ibu sekalian, ya semoga kabarnya baik semua di sini ya, sehat semuanya insya Allah. Malam hari ini kita menginjak satu topik ya di dalam kitab ini bab 12 ya tentang politik perindustrian, siasah sinayah ya, politik industri. Eh, Kalau di awal, di bagian-bagian awal kita banyak membahas tentang bagaimana hukum perindustrian. Ya, kita sudah bahas itu eh, bahwa hukum asalnya adalah mubah, gitu kan. Kemudian hukum industri itu mengikuti barang yang diproduksi. Kalau barangnya haram, maka industrinya haram. Kalau barangnya adalah barang milik pribadi, maka industrinya menjadi milik pribadi. Kalau barang yang diproduksi adalah milik umum, maka industri itu mestinya dikelola negara atau dikelola oleh umum. Nah, dibagi perindustrian, tetapi ini dalam konteks yang sedikit berbeda. Eh, Dalam bahasa sederhana mungkin kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan oleh daulah khilafah gitu ya, atau oleh daulah Islam dalam rangka membangun perindustrian di negaranya. Seperti apa yang harus dilakukan. 2 minggu lalu kita bahas tentang politik pertanian, ya itu juga sama membahas bagaimana daulah Islam melakukan strategi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau untuk memenuhi tujuan politik ekonomi dalam hal pertanian. Ya, sekarang kita bahas tentang politik perindustrian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas apa yang seharusnya dilakukan oleh eh, daulah Islam, kita bahas terlebih dahulu apa yang sebenarnya telah terjadi ya di dalam perkembangan dunia saat ini terkait dengan perindustrian. Ini juga yang menjadi topik yang dibahas di dalam bab ini oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki ya. Beliau banyak mempertanyakan tentang beberapa hal. Ya. Yang pertama misalnya eh, apakah betul bahwa eh, menjalankan politik perindustrian itu membutuhkan waktu yang lama dan bertahap, yang itu tahapannya harus urut ya, dari satu tahap ke sini ke tahap berikutnya dan seterusnya. Kemudian apakah politik perindustrian itu melulu berbicara tentang pergeseran dari pertanian menjadi agrobisnis atau agroindustri, ya industri yang berbasis kepada pertanian atau yang lain gitu. Nanti ini akan kita bahas dan dibahas di dalam kitab ini. Kemudian yang ketiga ya tentu terkait dengan teori-teori ya tentang pertumbuhan sebuah negara dengan berbasis kepada industri. Nanti akan kita lihat bagaimana teorinya ya. Khususnya yang di dalam kitab ini disebut adalah teori Rusto. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar. Ini seorang ekonom yang menjadi apa yang menjadi rujukan ya utama di dalam pengembangan suatu wilayah atau dalam pengembangan suatu negara. Dia mengatakan bahwa negara itu ketika tumbuh itu harus melalui prosesnya dari proses negara tradisional kemudian menjadi negara pra ya sampai akhirnya nanti menjadi negara maju atau menjadi negara konsumsi tinggi. Nah, nanti akan kita bahas itu sekalian. Uh, Mari kita coba ya lihat ya untuk sedikit memahami apa itu industri atau industrialisasi ya. Uh,
Kalau kita perhatikan memang nanti akan sedikit berbeda sudut pandang yang kita bahas, khususnya dibahas di dalam kitab ini dengan apa yang sering orang sebut sebagai industrialisasi. Kalau kita lihat rujukan-rujukan umum, apa itu industrialisasi? Industrialisasi adalah proses perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi di mana suatu negara atau wilayah beralih dari ekonomi berbasis agraris menjadi ekonomi berbasis industri. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konteks definisi ini, maka politik industrialisasi menurut Barat, ini kan teori-teori yang dikeluarkan oleh Barat, itu harus bisa mengubah suatu negara dari negara agraris menjadi negara industri. Jadi negara agraris yang sektornya pertanian itu didikotomikan dengan industri. Seolah-olah negara agraris itu adalah negara yang tertinggal. Sementara negara industri itu adalah negara yang maju dan sudah meninggalkan basis agraris atau pertanian. Nah, oleh karena itu di dalam negara industri itu akan banyak mendirikan sektor-sektor manufaktur misalnya ya, pertambangan pilar pertama di dalam perekonomian. Ini apa namanya gambaran ya kalau kita bicara tentang industrialisasi. Nah, memang sudut pandangnya banyak sekali kalau kita bicara tentang industrialisasi, dilihat dari sisi tujuannya. Ya, dan ini bisa kita maklumi kalau kita bicara dalam konteks daulah Islam, ya mungkin industrialisasi juga memiliki tujuan-tujuan semacam ini. Ya, pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, industrialisasi atau penggunaan teknologi itu mampu mengenjot pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Ya. Dulu barangkali Bapak Ibu masih ingat ketika kita bahas tentang teori apa namanya siapa Robert Marshall, ya. Maaf, apa namanya teori pertumbuhan penduduk dan itu apa namanya produksi. Itu kan ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan penduduk itu tidak mampu diimbangi dengan pertumbuhan produksi. Ya. Maka dunia Barat mengarahkan pertumbuhan itu melalui industrialisasi. Diharapkan dengan industrialisasi itu efisiensi itu bisa menjadi lebih ditekan gitu, bisa lebih efisien ya. Sehingga misalnya yang awalnya sawah itu dalam setiap panen 1 hektar itu misalnya 3 ton itu bisa digenjot menjadi 5 ton ya. Itu juga sesuatu yang akan dilakukan oleh daulah Islam. Kita kemarin bicara ya tentang intensifikasi, bagaimana caranya mengembangkan atau meningkatkan produktivitas ya di dunia pertanian. Lalu tentu industrialisasi ini harapannya dalam menciptakan lapangan kerja, karena dengan industrialisasi itu makin banyak produksi yang bisa dilakukan. Ya teorinya begitu, tapi sekarang kita melihat ternyata dengan industrialisasi ya manufaktur yang berbasis kepada teknologi tinggi itu cenderung mengurangi tenaga kerja, karena tenaga kerja manusia itu dialihkan menjadi kerja mesin. Lalu ada diversifikasi ekonomi ya. Kalau pertanian mungkin produksinya nggak terlalu banyak, tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya industrialisasi, maka ada diversifikasi produk ya. Kalau dalam istilah sekarang mungkin kita mengenal namanya hilirisasi ya, lagi populer ya digaungkan oleh Bapak Wapres kita gitu kan, hilirisasi gitu. Tapi kita juga nggak tahu sebenarnya ini maksud dengan hilirisasi itu seperti apa. Jangan-jangan salah juga gitu persepsi tentang hilirisasi. Kemudian ada modernisasi teknologi infrastruktur, itu akan meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir adalah peningkatan pendapatan negara ya. Ketika negara itu maju, industrinya maju, maka produktivitas tinggi akan cenderung akan mengekspor produk-produk itu. Maka negara akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk devisa yang cukup tinggi. Ini tujuan industrialisasi kalau kita bicara tentang ekonomi. Nah, kita perlu dudukkan apakah betul seperti itu ya.
negara atau daulah Islam nanti mengembangkan politik perindustrian atau politik industri itu seperti itu. Nah, kalau kita kaji, kita runut ya berdasarkan pemahaman kita tentang politik ekonomi ya, kemudian juga dikaitkan dengan sesuatu yang lain, ada politik jihad, ada politik dakwah dan sebagainya. Maka politik perindustrian di dalam daulah Islam itu adalah kebijakan untuk menjadikan negara sebagai negara industri. Ya. Nah, negara industri yang seperti apa? Yaitu negara industri yang menciptakan atau menghasilkan alat-alat atau mesin terlebih dahulu. Jadi yang disebut dengan politik industrialisasi di dalam daulah Islam itu apa? Yaitu bagaimana negara mampu memproduksi mesin-mesin secara mandiri. Nah, itu yang harus dilakukan. Kira-kira kalau kita membayangkan daulah Islam itu berdiri pertama kali, maka yang dilakukan oleh khilafah dalam konteks industri ini, maka khilafah itu akan menstop mesin-mesin yang berasal dari luar negeri, tidak lagi diimpor atau tidak lagi menggunakan, tidak lagi membeli mesin-mesin dari luar negeri, tapi harus menciptakan mesin-mesin itu terlebih dahulu. Ya. Sebelum menciptakan mesin-mesin yang lain. Kalau di dalam kitab ini itu adalah terkait dengan apa namanya mesin-mesin disebut sebagai mesin-mesin konsumtif, ya, mesin untuk memproduksi pangan, mesin untuk mekanisasi pertanian misalnya dan sebagainya. Nah, apa isu yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki di dalam kitab ini? Ada kira-kira dua isu. Isu yang pertama adalah apakah betul bahwa industri permesinan kalau negara itu membangun industri mesin itu memerlukan waktu yang lama, ya, tidak bisa sebentar gitu. Apakah betul itu? Nah, data menunjukkan yang disampaikan dalam kitab ini bahwa di dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ketika Jerman dan Soviet itu mengalami kekalahan, ya, mereka dengan cepat mampu membangun teknologi permesinan mereka, ya, termasuk Jepang. Gitu. Jepang dengan cepat melakukan perubahan pembangunan yang awalnya Jepang itu konsentrasinya kepada militer gitu kan. Setelah kalah perang di Perang Dunia Kedua, maka Jepang berubah menjadi negara industri yang dia bisa memproduksi mesin-mesin ya teknologi tinggi termasuk mesin otomotif dalam waktu yang cepat. Ya, jadi ketika ada yang mengatakan janganlah daulah Islam itu ketika pertama kali nanti berdiri, yang digarap adalah industri ya permesinan karena dianggap memerlukan waktu yang lama, maka ini tentu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sekarang ini. Lalu yang kedua adalah apakah harus memulai dari industri kebutuhan primer? Kalau tadi pertanyaan lama, ini industri tinggi, industri strategis ya, pesawat terbang, industri kilang minyak misalnya, atau industri perkapalan, ini lama, ini pengembangannya R&D-nya lama, ya, dan tidak mungkin bisa menyalip teknologi yang dihasilkan oleh Barat misalnya. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah harus dimulai dari industri kebutuhan primer? Yang kecil-kecil aja, industri alat-alat serbaguna, alat-alat tepat guna, ya, misalnya sekedar traktor sederhana, ya, membuat alat mencincang daging atau yang sebagainya. Apakah seperti itu? Nah, ini harus kita bahas di dalam konteks ini. Nah, yang menarik ya di dalam kitab ini ya mengajukan kritik terhadap teori yang dikembangkan oleh Rusto. Ya, Rusto ini adalah ahli ekonomi Barat yang dia menyampaikan teori bahwa sebuah negara itu akan bisa berkembang dengan beberapa tahap. Ya, harus ada urutannya di sini. Ya, ini yang menyebabkan tadi pengembangan teknologi industri ini menjadi sesuatu yang lama. Karena negara tidak mungkin loncat dari negara tradisional langsung menjadi negara industri. Ya, menurut Rusto, negara itu berkembang kira-kira harus mengikuti perubahan seperti ini. Awalnya adalah dari negara tradisional. Ya, teknologinya sederhana, terbatas, ya, kemudian komunitasnya juga statis, dibangun dengan pertanian sederhana, cukup bercocok tanam dan sebagainya. Ini tahap awal sebuah negara biasanya begini.
Lalu menurut Rosto, negara itu akan tumbuh nanti menjadi prakondisi untuk take off. Maka masih ingat kalau Bapak Ibu belajar ekonomi atau belajar tentang RAPBN ya, atau dulu apa namanya dulu apa namanya GBHN ya, garis-garis besar haluan negara, kan disebutkan sebelum tahun 60 itu adalah masa take off ya, pra take off, mulai take off gitu ya. Mulailah ada eksploitasi pertanian secara komersial ya. Kemudian ada industri ekstraktif ya, industri yang membuat apa namanya produk-produk turunan dari pertanian. Itu praktik pra take off ya. Kemudian setelah pra take off ya, take off ya terbang gitu. Yang kalau dalam bahasa mantan presiden kita itu nanti di masa ini itu akan apa me, akan apa namanya itu ya akan melesat ya dengan cepat gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan take off gitu. Jadi asumsinya kalau dunia pertanian sudah ditinggalkan, lalu ekonomi itu sudah menggunakan sektor manufaktur ya, ada hilirisasi, tidak jual bahan mentah tapi yang dijual adalah bahan jadi misalnya, take off gitu. Setelah take off, industri berkembang, negara menjadi negara mature, menjadi negara yang matang ya. Ini yang disebut dengan negara yang sedang tumbuh gitu, matang ya, atau negara maju yang berbeda lebih luas ya, kemudian semuanya komersial gitu ya, semua diarahkan kepada pengembangan ekonomi, dan nanti di satu titik negara itu menjadi negara yang high mass consumption. Jadi istilahnya negara yang maju itu adalah negara yang tingkat konsumsi ya, nanti akan dieksploitasi, dia memiliki keunggulan komparatif ya dibandingkan dengan yang lain, industrinya lebih maju ya. Maka ini adalah negara-negara maju gitu, negara-negara yang nanti menjadi negara besar yang akan menguasai negara-negara yang lain menurut teori Rosto. Nah, teori ini kan bisa dilihat begini, teori ini berarti sebuah negara itu harus bertahap berkembangnya, dia nggak bisa loncat. Gitu. Nah, kalau bertahap berarti apa artinya? Tidak mungkin suatu negara akan menyalip negara lain kecuali kalau negara lain itu menjadi turun, hancur misalnya. Ya, Amerika tidak lagi menjadi negara adidaya, hancur ekonominya, maka akan bisa disalip oleh yang lain. Tapi selama Amerika itu mampu menjaga sebagai negara industri, negara maju, maka tidak ada negara lain yang bisa menyalip itu. Nah, ini berarti ada absurditas teori. Ya, teorinya kelihatannya bagus, tapi teori ini menjadikan pesimistis gitu. Ya, ini memang kalau tadi Ustadz Azhar sampaikan kondisi ekonomi yang panas dingin, ya memang ini yang terjadi gitu. Ya, kita pengen meroket gitu dengan cepat gitu ya, tetapi menurut teori Rosto ini nggak mungkin, muncul pesimistis nggak mungkin gitu. Dan apa namanya hasil survei terbaru ini yang dilakukan oleh satu lembaga luar negeri ya, itu mengungkapkan di Asia Tenggara itu pesimisme terhadap ekonomi itu makin tinggi ya, naik dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi makin pesimis tuh masyarakat Indonesia ya, dan makin khawatirnya apa? Khawatirnya adalah adanya pengangguran yang tinggi, kemudian tingkat ekonomi yang turun dan sebagainya. Ya, ini teori Rosto. Nah, kalau kita kaji teori Rosto ini ya, bagaimana ini apakah relevan gitu dengan dunia Islam? Atau andai misalnya Daulah Khilafah itu nanti berdiri, apakah Daulah Khilafah itu juga harus mengikuti teori Rosto agar Daulah Khilafah itu tumbuh menjadi negara besar, menjadi negara adidaya, maka harus mulai dengan bertahap tadi, membangun industrinya, lalu take off. Ketika take off itu industrinya makin maju, ya kan, menjadi negara yang besar, lalu menjadi negara superpower. Apakah seperti itu? Maka secara umum kita bisa melihat uh, tidak selamanya ya negara-negara itu tumbuh dengan menggunakan teori Rosto ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan dunia Islam. Kenapa?
Karena yang pertama secara historis, ya, perkembangan Daulah Islam, ya, sebagai sebuah negara itu tidak mengikuti teori Rosto. Ketika Daulah Islam dulu berdiri, itu tidak perlu melalui proses industrialisasi yang tadi disebut di dalam kitab ini adalah industrialisasi ekonomi, ya, atau industrialisasi untuk komoditas konsumtif. Ya. Harus tumbuh dulu industrinya, produksinya banyak, kemudian dia bisa mengekspor lalu tumbuh menjadi negara besar. Enggak seperti itu. Ya. Ternyata Daulah Islam itu tumbuh bukan karena banyak ekspor, bukan sekedar karena banyak ekspor, ya, karena produktivitasnya tinggi, bukan. Tetapi karena memang secara internal udah kuat, persenjataan kuat, SDM-nya kuat. Ketika ekonomi tumbuh itu nggak melulu harus memiliki perdagangan luar negeri yang bagus gitu, ya. Cukup dengan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sudah. Jadi secara historis teori Rosto ini tidak pernah terdapat di dalam apa namanya perkembangan Daulah Islam, ya, sampai masa Turki Utsmani. Masa Turki Utsmani tumbuh itu juga bukan melalui proses gitu, karena kalau melalui proses maka Turki Utsmani tidak akan mungkin bisa menyaingi Romawi Timur maupun Barat saat itu, kan gitu, ya, di mana kekuatan Romawi itu sudah demikian besar, demikian kuat dengan persenjataan yang kuat, dengan mungkin perdagangan juga kuat gitu, ya. Jadi secara historis tidak pernah terjadi. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Islam itu berbeda dengan nilai-nilai Barat. Ya, kalau teori Rousseau itu dikembangkan berdasarkan mekanisme pasar bebas, yang intinya kan mengatakan di mana ada negara yang dia mampu memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan bisa menguasai pasar dunia, dia akan menjadi negara kuat atau menjadi negara maju. Itu teori mekanisme pasar bebas. Tapi dalam teori Islam, tentu negara maju itu tidak diindikasikan semata-mata oleh perdagangan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, nah ini teori Rostow ini sebenarnya bicara tentang intervensi Barat. Barat ingin melakukan intervensi. Dan dalam kata lain, Barat ingin bilang begini, negara-negara Islam sekarang ini kalau mau tumbuh, ya, maka ya harus ada proses. Ya, kalau mau ikuti seperti kami, ya, maka buatlah kebijakan-kebijakan seperti kami, begitu. Jadi ini sebenarnya teori Rostow itu di dalam konteks apa namanya hegemoni Barat itu adalah bentuk dari intervensi Barat. Nah, oleh karena itu maka teori Rostow itu bisa kita kritik dalam tiga hal di sini, ya, dalam konteks interaksinya dengan dunia Islam. Yang pertama adalah teori Rousseau ini mengabaikan nilai-nilai Islam, neglecting Islamic values, Nilai-nilai Islam itu hilang. Bahwa pembangunan di dalam Islam itu bukan diindikasikan dengan kemewahan, bukan diindikasikan dengan hegemoni, dengan apa namanya menguras sumber daya alam sebanyak-banyak, bukan itu. Ya, jadi nilai-nilai Islam itu tidak sama dengan teori Rousseau. Kemudian yang kedua, teori Rousseau ini dia sangat Western, sangat Barat, ya, bahwa teori ini dikembangkan berdasarkan pengalaman dari Barat, bahwa memang Barat itu bisa menjadi tumbuh seperti sekarang ini karena ada revolusi industri. Ya, kita masih ingat tahun sekitar seingat saya itu sekitar 1797, ya. Itu ada revolusi industri yang dimulai dari Inggris. Diciptakannya mesin uap, diciptakannya listrik dan seterusnya, ada revolusi industri. Nah, kalau ditanya di Islam apa revolusi industri? Bukan itu. Tapi bukan berarti Islam tidak mengembangkan teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini teori Rousseau ini digunakan untuk melakukan dominasi Barat atas dunia Islam. Ya.
uh, alat untuk kontrol dan mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara Islam. Ini yang dilakukan itu. Jadi di bawah alam sadar kira-kira teori Rosto ini menjadikan dunia Islam itu menjadi negara yang terbelakang, gitu kan? Dan mereka akan mengatakan kalau ingin maju maka kita gunakan industrialisasi atau mesin-mesin yang berasal dari kami. Karena kalau harus membuat mesin sendiri kelamaan, prosesnya lama dari kami, gitu kan? Maka dibuatlah itu kerjasama. Ya, eksploitasi sumber daya alam akhirnya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Barat karena mereka lah yang punya teknologi itu. Ya, dan katakan Indonesia misalnya sudah cukup kuat, sudah cukup puas gitu ketika sumber daya alam yang dimiliki itu sudah misalnya sebagai penghasil minyak, ya meskipun yang melakukan eksploitasi itu Caltex lah, Chevron kan itu, atau tambang-tambang itu dikuasai oleh mana oleh Shell misalnya, ya, atau oleh perusahaan-perusahaan Barat yang lain. Jadi seolah-olah itu sudah melakukan industrialisasi, padahal sebenarnya enggak. Yang terjadi adalah teknologi Barat ya digunakan untuk menjarah atau mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara Islam. Nah, jadi ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Industrialisasi ekonomi Barat dan ini sudah terbukti. Ya. Yang pertama misalnya bahwa industrialisasi itu lah yang menyebabkan Barat itu memang betul tumbuh, tapi habis itu industrialisasi ini digunakan untuk melakukan kolonialisme dan dominasi ekonomi. Ya, kita bisa lihat ketika terjadi revolusi industri, maka pada saat itu pula mulai tumbuh industri yang menjarah sumber daya alam di dunia Islam. Ya, setelah ditemukan kapal uap, gitu kan, maka penjelajahan ke dunia-dunia Islam kan semakin cepat gitu, dan ini menyebabkan kolonialisme. Lalu tentu dominasi ekonomi yang tadi kita bilang, satu sisi sumber daya alamnya diambil oleh Barat, lalu hasil dari sumber daya alam itu yang diolah dikembalikan lagi kepada dunia Islam sebagai pasar. Itu yang terjadi kan itu. Ya. Misalnya kita butuh roda mobil misalnya, ya, ban. Nah, misalnya ban. Karet dari mana? Karet dari Indonesia. Saya memproduksi, yang produksi adalah Goodyear, ya, atau merek-merek ban terkenal itu semuanya dari luar negeri, nggak ada perusahaan asli Indonesia diproduksi, baik diproduksi di Indonesia maupun diproduksi di luar negeri. Yang target pasarnya siapa? Pak, target pasarnya adalah Indonesia atau dalam negeri. Nah, sementara kalau kita lihat harga ban dibandingkan dengan harga karet mentah itu tentu jauh berbeda. Ya. Petani dengan susah payah memproduksi karet, ya, tapi dia menghasilkan margin yang sangat kecil sekali. Ya. Apalagi harganya naik turun, ya, disetir ya oleh pasar bebas menurut mereka. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah pasar itu dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang Barat. Kemudian apa dampak negatifnya dari industrialisasi yang semacam ini, ya, industrialisasi yang dikembangkan di mana negara-negara Islam itu tidak membangun mesinnya sendiri, tapi dia cukup menggunakan mesin dari luar negeri. Paling tidak ada 3. Yang pertama, eksploitasi sumber daya. Ya. Yang kedua adalah ketergantungan ekonomi. Ketika membawa mesin-mesin industri itu tentu harus ada imbal baliknya di situ, harus ada pembelian, ada perawatan juga harus melibatkan mereka, gitu kan, ada ketergantungan di situ. Dan yang ketiga adalah ada kerusakan budaya. Tidak jarang terjadi industrialisasi itu juga membawa budaya baru, ya.
cara makan, cara minum, ya, cara bertransaksi, ya gitu. Sekarang sudah jauh berbeda. Kalau dulu misalnya kita makan gitu, cukup dengan lauk yang sederhana gitu kan, tempe, tahu, ikan itu sudah biasa. Tapi sekarang sudah berubah dengan industrialisasi. Eh, Segalanya itu harus dikembangkan dengan industri kira-kira gitu. Makan ikannya juga mungkin bukan ikan segar lagi, tapi ikan olah, ya. Atau baju misalnya, ya baju itu ya baju dengan industri besar. Jarang yang kemudian memakai baju dengan model sendiri, jahit sendiri dan sebagainya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan industri. Nah, juga ini yang sering dibahas di dalam konteks politik industrialisasi itu adalah kebijakan alih teknologi tadi. Karena negara tidak menjadikan industrialisasi ini menjadi prioritas utama, ya, yang dilakukan hanya sekedar menjadi negara industri, tapi tidak mengembangkan mesin sendiri, maka yang terjadi ini, ya, alih teknologi. Tidak perlu mengembangkan sendiri, tapi teknologi yang sudah dikembangkan oleh Barat digunakan di. Nah, apa yang terjadi? Ini juga dampaknya luar biasa. Negatifnya, satu, ketergantungan teknologi asing. Ya. Setelah negara kita menggunakan industri dari luar negeri, maka apa yang terjadi? Kemauan untuk melakukan inovasi, melakukan penelitian, ya, terkait dengan industri itu menjadi berkurang. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana mungkin perusahaan pesawat terbang, ya, IPTN Nurtanio, ya, yang dikembangkan lama dan sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi perusahaan besar, ya, tiba-tiba dihentikan. Gara-garanya apa? Gara-garanya ya cukup beli aja mesin, ya, Boeing, mesin pesawat terbang apa misalnya, ya Boeing yang paling terkenal, ya, sehingga alih teknologi yang terjadi ketika Boeing dibeli, ya sudah makin tergantungnya apa, spare part-nya, ya, onderdilnya itu harus beli dari mereka, lalu harus memanggil SDM dari mereka untuk pelatihan, ya kan, kalau ada kerusakan maintenance-nya juga dari mereka. Jadi akhirnya negara kita hanya sebagai negara pemakai saja. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada ekspor, ya. Kita tahu bahwa teknologi itu ketika dialih teknologikan kepada negara lain itu bukan hal yang sifatnya sukarela gitu. Pasti ada imbalannya. Semakin baru teknologinya pasti semakin mahal. Ya. Mungkin Bapak Ibu misalnya pernah mendengar ternyata produk-produk iPhone misalnya, ya, yang dijual harganya bisa sekian ribu US dollar, ya, 2.000 misalnya atau 1.999 US dollar atau 30 juta di Indonesia, katanya ternyata untuk memproduksi itu hanya membutuhkan sekitar 10 dolar saja, gitu, atau 15 dolar. Katanya begitu. Itu kan berarti eh, apa, margin keuntungan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan pengembang teknologi itu sudah sangat besar sekali, gitu, ya. Dan itu tentu akan menguras devisa kita. Semakin banyak teknologi dari luar, ya, apakah itu teknologi informatika, teknologi mobil dan sebagainya dari luar, maka devisa kita akan tersedot ke negara lain. Dan nah itu tadi yang saya sampaikan, ada pengembangan teknologi lokal. Kenapa? Karena dianggap alih teknologi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Ya. Nah, sebagai akhir, Bapak Ibu sekalian, kita diskusikan, ya, bagaimana sebenarnya di dalam politik industrialisasi daulah khilafah. Kalau kita baca di dalam kitab ini, beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil adalah yang pertama, negara harus mampu membangun kedaulatan industri. Ya, ini penting. Ya. Kedaulatan industri, maksudnya apa? Negara harus menjadi, daulah khilafah harus menjadi negara yang tidak tergantung kepada mesin-mesin luar negeri.
Jadi poinnya adalah bukan di industrialisasinya saja, bukan mengubah negara menjadi negara industri. Tapi poin dari politik industri itu adalah bagaimana menjadikan negara mampu membuat mesin-mesin industri. Nah, itu suatu yang berbeda. Kalau politik industrialisasi itu diarahkan sekedar menjadi negara industri, maka cukup dengan membeli mesin-mesin di luar negeri. Sudah negara kita menjadi negara industri. Ya. Tapi ketika itu dilakukan, maka harus ingat ketergantungan itu akan mulai tumbuh. Ya, maka Daulah Islam nanti ketika berdiri lagi, yang dilakukan pertama kali adalah mengembangkan industri yang mampu memproduksi mesin-mesin industri. Gitu. Ya. Jadi misalnya kita butuh traktor, ya negara yang harus menyediakan membuat itu. Negara misalnya dibutuhkan teknologi untuk kilang minyak, ya maka negara harus membuat mesin-mesin untuk kilang minyak. Gitu. Ya. Apakah butuh waktu lama? Bukti menunjukkan tidak. Ya, Cina sekarang terbukti menjadi negara penghasil mesin yang lumayan spektakuler. Ya. Meskipun cara-cara yang dilakukan oleh Cina itu mungkin sangat dibenci oleh Barat, karena Barat itu kan sangat menjaga rapat gitu teknologi yang dia miliki. Ya, muncul yang namanya hak paten. Hak paten itu kan sebenarnya cara Barat agar teknologi yang mereka miliki itu tidak diduplikat ya oleh orang lain. Tapi Cina nggak mau melakukan itu. Uh, Mereka melakukan riset ya beberapa tahun yang lalu gitu. Ya, tapi uh, riset itu juga cukup dilakukan dengan cara mempelajari, menjiplak teknologi yang sudah dilakukan oleh Barat. Misalnya mereka beli mobil dari Barat, apakah mobil itu Mercy, BMW, dan sebagainya, datangin ke Cina. Di Cina tinggal dibongkar, dilihat teknologinya, jiplak, lalu dikembangkan. Maka cara seperti ini mempercepat proses penguasaan terhadap industri mesin dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, dalam Daulah Khilafah, industri permesinan itu akan lebih prioritas dibandingkan dengan industri yang mengembangkan produk-produk konsumtif. Ya. Produk-produk konsumtif biarin saja berjalan seperti apa adanya. Kalau ada kebutuhan baru kemudian dikembangkan. Dikembangkan dulu mesinnya seperti apa dalam negeri ya, lalu kemudian digunakan di dalam industri yang konsumtif tadi ya. Karenanya ya kalau kita merujuk kepada posisi Daulah Islam yang punya kewajiban untuk melakukan dakwah. Ya. Jadi selain mengembangkan ekonomi, Daulah Islam itu kan sebenarnya karakter yang tidak dimiliki oleh negara lain itu adalah dakwah dan jihad. Ya, dakwah dan jihad. Ya. Daulah harus menjadi negara yang tumbuh. Daulah harus menjadi negara yang kuat. Daulah harus menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lain. Maka apa yang dilakukan? Maka negara itu harus selalu siap untuk melakukan jihad atau untuk melawan negara-negara lain yang menginginkan Daulah Islam itu hancur. Ya, kita harus paham gitu. Ketika nanti Daulah Islam berdiri, mungkin tantangannya luar biasa. Ya, negara-negara Barat yang merasa negara kuat itu, seperti Amerika, Cina, ya mungkin Inggris, ya itu tidak akan membiarkan Daulah Islam itu tumbuh. Mereka akan melakukan upaya menghancurkan Daulah Islam. Dengan apa? Ya tentu dengan mungkin peperangan, embargo ekonomi, tidak diberikan teknologi dan sebagainya. Nah, kalau Daulah Islam itu sudah mengembangkan teknologi berbasis ini, maka insya Allah negara itu akan bisa bertahan melawan perlawanan dari negara-negara yang lain. Kemudian yang keempat, maka semua pabrik ya di dalam Daulah Khilafah itu harus dibuat ke arah yang sedemikian rupa produksinya itu mudah dialihkan menjadi produk-produk yang berkaitan dengan militer. Ini juga unik gitu. Ini mungkin tidak akan dikembangkan oleh negara yang lain. Ya, uniknya di mana? Misalnya negara membuat perusahaan otomotif, ya.
dalam kondisi damai perusahaan otomotif berkembang. Tapi negara juga harus menyiapkan sewaktu ada kebutuhan untuk peperangan, dibutuhkan mobil-mobil militer, maka negara harus maka industri itu harus dengan cepat bisa menghasilkan itu. Ya, jadi alih alih produksi itu menjadi mudah. Ya, ini politik industrialisasi yang dilakukan oleh Daulah Khilafah. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan dari apa yang terjadi, ya industri yang sekarang ini ada, lalu bagaimana Daulah Islam itu harus membentuk industri, maka ketika Daulah Islam itu berdiri, nanti ini 4 hal yang akan dilakukan oleh Daulah Islam. Yang pertama adalah industri konsumtif, ya, yang pada dasarnya itu dimiliki oleh swasta atau sektor private, ya, itu dibiarkan berjalan bagaimana biasanya, ya. Tidak didorong untuk mengembangkan jadi industri besar dengan menggunakan teknologi dari luar negeri. Tidak didorong ke sana. Berjalan seperti biasa aja, selama dia bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka negara tidak akan memaksakan atau mendorong untuk melakukan produksi dalam konteks ekspor atau luar negeri. Ya. Kemudian yang kedua, negara harus mampu menyiapkan permesinan sendiri untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Ya, lalu bagaimana kalau sumber daya alam itu sudah ada, maka negara cukup melanjutkan saja eksploitasi itu dengan teknologi yang ada, ya, sambil mengembangkan teknologi baru. Oleh karenanya, negara tidak akan membeli mesin kepada luar negeri untuk membuat eksploitasi sumber daya alam baru. Ya, negara harus konsisten menggunakan mesin yang diproduksi sendiri dalam rangka eksploitasi sumber daya alam baru. Dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam yang existing itu dibiarkan seperti biasa dan hanya ditingkatkan jika negara mampu membuat mesin itu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami dari urian ini bahwa ketika bicara tentang politik industrialisasi, maka Daulah Islam ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang mandiri, negara yang berdaulat, negara yang tidak tergantung oleh luar negeri. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mengembangkan industri yang mampu memproduksi mesin-mesin secara mandiri yang digunakan untuk proses industrialisasi berikutnya. Ya, jadi inilah dari sini kita bisa membayangkan berarti memang Daulah Khilafah ketika berdiri, dia harus menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang mandiri, negara yang berdaulat itu. Dengan itulah negara itu bisa bertahan dari gempuran negara-negara lain, ya, negara-negara kuat, ya, seperti Amerika, tadi Cina dan sebagainya. Ini kira-kira sebagai bahan diskusi Bapak Ibu sekalian, semoga bisa dipahami. Ini memang satu topik, ya, kalau kita bicara ini implementasi gitu dari perbincangan kita tentang hukum industri, ya, sehingga kita bisa melakukan strategi di dalam daulah seperti inilah industri itu harus dikembangkan. Barangkali gitu. Ustadz Azhar, ya, semoga bisa difahami dan mungkin jika ada yang perlu didiskusikan silakan. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah. Ini jadi satu tema menarik diskusi kita juga buat kaum muslimin, terutama yang berada di ruang Zoom. Kita mendapatkan eh, satu tema yang ini bisa kita diskusikan terkait dengan industrialisasi tadi ya, dunia industrialisasi. Em, Kita buka diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini, silakan eh, kirimkan pertanyaannya, atau yang ingin bertanya silakan ke kolom komentar, atau yang mau berinteraktif langsung juga bisa ya. Sembari kita coba tunggu start nih jamaah yang ingin bertanya. Ada satu Ya, hal yang baik. Ya. untuk kesempatan pertama ini ada satu hal yang mau saya konfirmasi dulu Ustaz. Terkait dengan eh, tema yang ada di dalam kitab ini atau buku yang kita bahas ini.
terkait dengan industri permesinan tadi yang Ustadz sampaikan. Iya, Apa bedanya Ustadz industri industri permesinan ini dengan industri alat berat Ustadz? iya. Apakah ini memang sesuatu yang terpisah ataukah memang ini sama saja? Karena kalau kita lihat khususnya saya memang ini belum bisa membedakan Ustaz. Industri alat berat ini dimasukkan di mana dia di dalam kitab ini. Nah, mungkin ini di awal dulu Ustaz. Ya, baik. Jadi memang kalau mau kita kembangkan pembahasan eh, itu ketika kita bicara industri ya, maka sebenarnya yang dimaksud dengan politik industri itu apa? Yang dimaksud dengan politik industri itu adalah bagaimana negara menyiapkan eh, eh, segala sesuatu yang menjadikan industrialisasi suatu negara itu tumbuh dari mesin sendiri. Karena kalau itu bicara industri kan bicara mesin, gitu kan? Nah, industrialisasi itu kan bagaimana membuat sebuah negara itu menjadi negara industri. Ketika menjadi negara industri membutuhkan mesin, pertanyaannya mesin ini dari mana kan itu, ya kan? Nah, maka strateginya adalah tidak boleh negara itu menggunakan mesin yang berasal dari luar negeri. Hanya semata-mata ingin menjadikan negara sebagai negara industri. Ya, jadi titik poinnya di mana? Titik poinnya adalah negara industri atau politik negara industri itu adalah politik dengan mengembangkan negara yang bisa menghasilkan mesin. Nah, apa kaitannya dengan industri mesin alat berat misalnya atau mesin apa namanya strategis gitu ya, yang nanti kaitannya dengan jihad, kaitannya dengan militer dan sebagainya itu termasuk di situ ya. Jadi kita tidak bicarakan memang apakah itu yang dimaksud industri alat berat atau industri militer. Nah, kalau bicara tentang alat berat dan industri militer itu tergantung prioritas pembangunan yang mau dilakukan seperti apa. Misalnya kemarin itu kita kaitkan dengan pertanian. Ketika pertanian negara melakukan melancarkan intensifikasi. Strateginya apa? Strateginya adalah membuat bendungan misalnya. Maka ketika membuat bendungan, tidak boleh negara itu mengambil membeli itu teknologi dari luar, teknologi dari Cina atau teknologi dari Amerika gitu yang digunakan untuk membangun bendungan yang ada. Maka yang dilakukan apa? Ya negara harus membangun itu sendiri dengan mesin-mesin yang diproduksi sendiri dengan teknologi yang diproduksi sendiri. Dengan tujuan itu tadi, tujuannya adalah satu, negara tidak tergantung dari negara lain, kemudian negara itu punya kemampuan untuk mengembangkan lagi inovasi-inovasi yang ada karena sudah punya pengalaman untuk membuat mesin-mesin itu. Nah, barulah kemudian dari strategi industri itu maka dikembangkanlah industrialisasi untuk yang sektor-sektor konsumtif gitu ya. Sektor konsumtif itu kan mungkin membuat pabrik roti, membuat pabrik apalah misalnya pabrik ke pengalengan ikan misalnya kan itu kan industri itu tidak akan dilakukan sebelum yang sifatnya strategis ini ya itu dikembangkan dulu oleh daulah Islam. Nah, ketika kita bicara alat berat, bicara industri strategis dan sebagainya, nah itu lagi-lagi nanti kan bicara konteksnya seperti apa, ya. Tentu dalam pengertian daulah Islam yang dimaksud dengan industri strategis yang utama itu adalah industri yang mendukung dakwah, kan gitu. Yaitu apa? Militer. Maka negara harus mengembangkan tank, mengembangkan senjata, mengembangkan pesawat terbang dalam rangka itu. Gitu. Kira-kira gitu, Ustaz Azhar ya. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Eh, ini kalau mau dikembangkan diskusinya masih cukup panjang. Tapi Ya, kita coba masuk dulu ke pertanyaan yang di kolom komentar yang dikirimkan jamaah. Partisipan. Oh, ini ada Bu Priscilia. Assalamualaikum. Bagaimana nantinya cara negara take over sumber daya yang dikelola oleh swasta, Ustaz?
Ini Ya, pertanyaan dari beliau. Monggo Ta. ya baik. Ini memang nanti sebentar mungkin di kitab ini di bab berikutnya juga akan dibahas ya. Jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa di dalam teknologi industri atau kita bicara hukum tentang perindustrian gitu atau hukum tentang eksploitasi, kan kita ketahui bahwa uh, industri yang bergerak di sektor publik atau kepemilikan umum itu dimiliki oleh umum. Ya, kalau umum itu tidak mampu mengelola sendiri, maka negara yang harus melakukannya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, katakan, ya, lalu Indonesia berubah menjadi daulah Islam, misalnya begitu. Apa yang dilakukan oleh negara? Maka negara juga tidak boleh menjadi negara yang zalim. Ya. Selama eh, ada hak milik, ya, dari swasta pada aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang milik umum itu, maka tidak boleh dirampas oleh negara. Jadi poinnya begini, tahap satu. Tahap satu adalah tentu melakukan yang disebut dengan pengambil alian, ya, pengelolaan sumber daya alam itu. Ya, misalnya kalau ada minyak ya dikelola oleh Chevron misalnya, maka disampaikan kepada Chevron, sejak ini Anda tidak boleh lagi mengeksploitasi. Nah, situ dulu kan itu, ya. Atau di mana di Irian, apa namanya? Jadi lupa. Eh, Report. Freeport ya. Nah, sampaikan kepada Freeport bahwa sejak saat ini kontrak tidak diperpanjang lagi. Stop. Segera tinggalkan Indonesia. Misalnya gitu. Ya itu yang pertama kali dilakukan oleh Daulah Islam. Dan Daulah Islam harus berani. Ngomong untuk nyetop aja nggak berani, ya bagaimana menjadi negara yang berdaulat. Nah, kemudian persoalan kedua itu kan terkait dengan apa namanya, ini siapa ini alat-alatnya punya ini, gitu. Maka Daulah Islam mungkin nanti akan melakukan kalkulasi. Apakah alat-alat itu sudah balik modal, ya, dalam tanda kutip mungkin nilai ekonomisnya itu sudah tidak ada atau masih ada, gitu. Kalau sudah tidak ada, maka secara hukum kan itu sudah menjadi milik negara atau milik rakyat, gitu. Atau masih ada nilai ekonomisnya, maka nilai ekonomisnya itu yang dikembalikan kepada Freeport itu misalnya, atau kepada Chevron. Kembalikan berapa? 60 triliun misalnya, kembalikan negara 60 triliun. Bagaimana kalau negara belum punya apa namanya, belum punya uang untuk mengembalikan itu? Dia bilang stop dulu. Yang penting keluar dari situ, diambil oleh negara. Kan kalau alat kan nggak mungkin dibawa, gitu. Pasti akan dibeli kan itu. Nah, apa yang dilakukan? Ya negara mengeksploitasi itu. Ya, dieksploitasi, hasilnya digunakan untuk bayar itu 60 triliun. Ya, lama atau tidak? Ya, sementara itu 60 triliun. Gitu. Yang kecil itu biasanya. Ya, karena 90% dari eksploitasi alam itu kan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya, kalau 60 triliun mungkin setahun ya selesai itu. Ya, dan bukan hal yang zolim, ya. Kan pertanyaannya, kalau mengusir itu atau minta mereka untuk hengkang dari wilayah penambangan, gimana? Apakah itu zolim? Enggak. Kenapa enggak zolim? Karena syariat ini memang memerintahkan untuk itu. Haram hukumnya menyerahkan harta milik umum, ya, atau sumber daya milik alam milik umum kepada swasta. Karena haram, maka tidak ada namanya zalim. Kalau itu yang haram itu ditinggalkan, gitu kan? Nah, tinggal tidak boleh mengambil alih sehingga hak mereka yang sah itu kita kemplang juga, tidak boleh. Sama seperti hutang, ya. Ketika Daulah Islam berdiri, misalnya di Indonesia, kan hutangnya berapa nih? Ya, sampai lupa kita kalau ngitung utang di Indonesia, karena kita bicara utang sekarang, sebulan lagi sudah berubah itu, ya. Perubahannya bukan turun tapi naik, gitu ya.
Misalnya utangnya berapa? Misalnya utangnya adalah 9.000 triliun misalnya, ya, rupiah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Daulah kepada negara debitur akan bilang, mulai sekarang Daulah stop utangnya, tidak ada riba, ya. Maka Daulah itu harus kuat dong. Kalau nggak kuat diserang dia ketika mengatakan apa namanya nggak ada riba, atau ketika mengatakan Freeport keluar dari sini, ya pasti itu angkatan senjatanya Amerika akan datang ke Indonesia untuk membombardir Indonesia agar tidak mengusir Freeport. Itu pasti terjadi begitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya Daulah Islam harus kuat, punya industri sendiri. Jadi ketika ada tantangan dari luar negeri itu bisa diatasi dengan baik. Ya, utang selesai, ribanya tidak ada, sisa utangnya akan dibayar, diangsur. Nah, itu proses negosiasi. Itu. Intinya tidak boleh, tidak akan Daulah Islam itu membayar bunga yang dibebankan pada utang itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ada proses ya di take over. Nah, bagaimana kalau misalnya sumber daya manusianya belum cukup sanggup ya untuk mengelola itu mandiri? Ya, sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan realitas. Realitasnya di Freeport itu, ya, tenaga-tenaga sumber daya manusianya kan dari Indonesia. Secara penguasaan teknologi penggunaan alat sudah dikuasai, jadi nggak ada masalah. Ya. Semua yang dari luar negeri keluar misalnya, nggak ada masalah. Tapi juga nggak ada masalah juga secara syari dibolehkan kita tetap mempekerjakan tenaga-tenaga asing. Boleh. Tetapi hubungannya bukan hubungan profit sharing atau hubungan production sharing atau hubungan penguasaan sumber daya alam itu oleh asing. Tapi hubungannya adalah hubungan mereka sebagai pekerja. Gajinya berapa misalnya? Oh, gajinya 2.000 US dollar per bulan, saya sudah bayar segitu. Sebagai apa? Sebagai pekerja. Ya, kalau dia nggak mau gimana ya nggak usah lanjut, itu pecat saja. Kira-kira gitu bahasa kasarnya ya. Jadi akan dikelola oleh negara ya, dan negara juga tidak boleh kemudian memberikan kepada swasta dalam negeri, itu tidak boleh. Ya. Begitu Ustadz ya terkait dengan take over sumber daya alam yang di dan negeri ya yang dikuasai asing. Ya, berarti itu kalau negaranya kuat, bukan seperti negeri Wakanda, Ustadz ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari akun Ibu atau Mbak Hilma Anissa. Dulu Indonesia sudah mampu memproduksi pesawat di PT Nurtanio, tapi sekarang bangkrut. Apakah karena diboikot negara lain yang menguasai Indonesia secara tidak langsung? Nah, ini gimana saat pembacaan analisanya tadi? Ya, tentu yang pertama adalah karena memang salah menempatkan politik ya industri itu, ya, bahwa negara Indonesia tidak menganggap politik industri, maksudnya adalah bagaimana memproduksi mesin-mesin sendiri itu sebagai strategi utama. Ya. Negara masih melihat sepanjang masih bisa me, apa namanya membeli pesawat dari luar negeri, nggak ada masalah, kita nggak punya industri pembuatan pesawat itu yang ada ya, dan itu semakin kentara setelah era-era pasca reformasi itu ya, semuanya diserahkan kepada oligarki atau swasta. Apakah itu karena bangkrut gitu? Kenapa bangkrut? Apakah karena apa namanya pesawatnya nggak laku? Tentu jawabannya tidak. Ini juga lagi-lagi masuk ke dalam politik industrialisasi. Ya, kalau politik industrialisasi adalah harus memproduksi alat-alat atau permesinan yang diproduksi dalam negeri, maka pesawat Nurtanio atau N235, pesawat N250 misalnya, nggak kebeli. Kenapa? Karena memang pesawat itu dirancang untuk medan di apa namanya wilayah-wilayah kepulauan.
ya, yang jarak-jarak dekat begitu. Dan Indonesia kan seperti itu, misalnya menghubungkan kalau di Medan misalnya atau di Riau itu ke Pulau Natuna gitu. Kalau pesawat besar kan nggak efisien, gitu kan, dekat. Maka pakai pesawat kecil. Dan apa yang dikembangkan oleh IPTN ya seperti itu. Nah, karena tidak ada kebijakan tentang itu, ya, maka pesawat kita itu nggak ada yang beli, ya. Memang diminati luar negeri, tapi luar negeri itu juga masih terbatas. Dan mereka mungkin menganggap pesawat-pesawat kecil semacam itu tidak cocok untuk negeri mereka. Makanya menggunakan kan Filipina misalnya yang sama seperti karakter kita, atau negara kepulauan yang lain mungkin kalau Jepang barangkali ya yang bisa menggunakan itu, ya. Apakah itu di boykot negara lain? Tentu ada andil negara lain. Ya, negara lain itu yang mendesak negara kita untuk tidak menggunakan pesawat yang diproduksi sendiri kan gitu, ya. Dengan berbagai macam cara, ya, dengan kebijakan yang ada akhirnya dibuatlah itu bandara-bandara dengan landasan yang panjang misalnya dengan biaya tinggi, ya. Ya akhirnya pengembangannya itu adalah dikhususkan untuk pesawat-pesawat yang besar memang, ya. Sementara kalau pesawat besar untuk pulau-pulau kecil dengan penumpangnya terbatas, ya kan rugi mereka akhirnya kan. Banyak penerbangan yang dibatasi kan. Misalnya saya pernah ke Natuna gitu, ya. Natuna juga nggak ada pesawat besar di sana. Kalau pesawat besar kan berapa yang ke sana? Paling sehari juga 10 atau 15 orang kan gitu, ya. Kalau pesawat besar harus 100 atau 120 orang, ya itu tentu tidak efisien secara cost, ya. Jadi uh, lagi-lagi apa? Lagi-lagi kalau kita mau ini boleh kita salahkan negara lain yang melakukan boykot atau yang melakukan apa namanya hegemoni terhadap negara kita, tetapi kita harus jujur ya dalam diri kita bahwa memang kita sebagai sebuah negara itu masih disetir ya oleh Barat atau lebih tepatnya oleh oligarki, ya. Yang kita maksudkan di sini kan nggak melulu harus asing, tapi yang kita maksudkan di sini adalah ya termasuk pelaku-pelaku bisnis dalam negeri, ya, yang dia hanya memikirkan keuntungan, tidak memikirkan tentang kedaulatan sebuah negara, ya. Nah, sebagai gambaran ya bagaimana peristiwa PIK 2 itu, PIK 2 itu sebagai gambaran bagaimana mungkin ya ada laut yang bisa di apa namanya eh, patok ya yang bisa di coupling ya, dan itu real ada di Google itu. Kalau sudah ada petanya seperti itu kan memang ada couplingnya itu di bawah itu, ya, sudah dikasih tanda-tanda, ya. Dan yang ironinya lagi adalah banyak atau beberapa dari ulama kita yang menggunakan dalil-dalil syar'i untuk melegitimasi itu, ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar ya salah satu mantan petinggi ormas terbesar di Indonesia yang menggunakan istilah yang sering kita pakai juga, ya, ihyaul mawat itu, ya. Mereka bilang PIK 2 itu legal. Kenapa? Itu ihyaul mawat secara syar'i. Memang ihyaul mawat itu kan didorong oleh Islam menghidupkan tanah mati. Jadi mereka menganggap eh, tanah-tanah di Tangerang ya itu adalah tanah-tanah mati yang ditinggalkan, ya. Padahal sebenarnya gimana? Iya kita harus jujur lah, mana ada di Jawa itu tanah yang ditinggalkan yang tidak dikelola gitu. Yang ada adalah tanah-tanah itu dikuasai ya oleh oleh orang-orang tertentu atau perusahaan tertentu ya yang kemudian sengaja dibiarkan gitu, ya. Begitu Ustaz ya terkait dengan uh, industri strategis pesawat terbang. Ya. Ya, Indonesia Malang, Ustaz. Herman, Kenapa? ya kita Iya. masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Pak Herman Basir, beliau bertanya, Ustaz, sejauh mana swasta bisa dilibatkan pada industri strategis maupun pendukung dalam sistem Islam, Ustaz? Nah, mohon tanggapan Ustaz. Ya, jadi uh,
Hukum dasarnya tadi yang saya sampaikan, bahwa industri itu mengikuti kepemilikan atas barang itu, gitu ya. Misalnya industri strategis apa nih? Industri strategis misalnya persenjataan. Kita lihat persenjataan itu milik siapa? Seharusnya. Kalau persenjataan itu boleh dimiliki oleh individu, ya maka individu boleh membuat industri itu. Ya, misalnya katakan senjata api, negara membolehkan siapa aja itu membuat senjata api, ya boleh kemudian industri senjata api. Tapi kalau negara mengatakan nggak boleh individu memegang senjata api tanpa izin misalnya, ya maka tentu industri senjata api itu kan tidak boleh dibuat oleh swasta, ya. Atau kalau dulu misalnya pedang, pedang itu ada yang bisa dimiliki oleh individu, maka boleh eh, individu itu membuat industri pedang, yang membuat pedang dijual di pasar bebas, ya karena memang saat itu pedang itu menjadi senjata yang biasa yang dibawa kemana-mana gitu. Kalau sekarang mungkin ya parang, ya sabit, ya celurit, ya dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau industri strategis itu adalah industri yang harus dikuasai oleh negara atau industri yang menjadi milik umum, maka negara yang harus membuat industri itu, tidak diperbolehkan swasta untuk masuk di situ. Ya, misalnya industri nuklir misalnya, kan nggak mungkin ya kita membiarkan setiap rumah-rumah itu membuat senjata apa namanya peledak semacam itu, ya, apalagi nuklir gitu kan. Mercon aja dilarang gitu, ya kan? Apalagi kalau industri bom dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana? Apakah nggak ada andil sama sekali swasta? Nah, itu negara nanti akan coba mengaturnya. Ya, misalnya bisa aja ketika industri pesawat terbang itu kalau swasta bagaimana? Kalau itu pesawat terbang komersial, boleh swasta membuat itu. Ya, tentu kalau swasta nggak sanggup karena modalnya cukup besar, teknologinya cukup besar, dan negara yang memiliki kemampuan itu, negara yang harus membuat ya industri pesawat terbang. Lalu bagaimana sektor swasta? Ya bisa support gitu, ya. Misalnya ada yang produksi apa namanya murnya, ada yang produksi baut gitu, ada mungkin yang produksi layar LCD-nya, ada yang produksi lampu, ya. Tetapi sebagai sebuah industri jadi, ya industri strategis itu, kalau itu memang harus dilakukan negara, negaranya akan melakukan itu. Jadi kira-kira peran swasta seperti itu, ya. Ketika industrinya itu adalah industri berat yang harus dimiliki oleh negara, maka negara harus mengadakan itu. Begitu Ustaz, ya terkait dengan keterlibatan sektor swasta. Ya, alhamdulillah. Berarti tetap ada batasan Ustadz ya. Oke, Ya, Pak Herman sudah ditanggapi. Kemudian ini masuk juga pertanyaan dari akun Bu Nurlela. Izin bertanya Ustadz, apakah Daulah boleh menciptakan alat-alat perang yang sifatnya menghancurkan? Atau seperti apa alat-alat perang yang Daulah harus ciptakan untuk mengalahkan musuh? Nah ini Ustadz, ya tanggapan Ustadz. baik. Ya, jadi alat perang itu pasti menghancurkan. Gitu. Jadi persoalannya bukan di menghancurkannya, karena sifat alat perang itu untuk menghancurkan musuh. Nah, yang harus diatur bukan konteks menghancurkannya itu, tapi yang harus diatur itu adalah tidak boleh membuat alam perang yang menghancurkan segala sesuatu. Jadi, kalaupun negara itu membuat alat perang, maka alat perang itu harus bisa menjamin terkontrol, gitu kan, di satu wilayah, dan hanya digunakan ketika keadaannya adalah perang. Ya, mungkin nanti di forum yang lain itu akan ada bahasan bagaimana jihad itu dilakukan. Jadi tidak boleh jihad itu medan perang itu terjadi di semua wilayah negeri, itu tidak boleh. Gitu, ya, sehingga semua wilayah negeri itu dihancur leburkan, misalnya dengan nuklir. Ya, misalnya katakan ada perang melawan
Mana Inggris misalnya, Inggris kan kecil lah itu wilayahnya, lalu menjadikan target Inggris itu adalah seluruh wilayah dihancur leburkan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak semua warga Inggris itu ikut berperang. Ya. Maka ketika daulah itu mengembangkan peralatan perang, maka peralatan perang itu harus bisa digunakan sesuai dengan kepentingan perang itu. Kepentingan perang itu apa? Kepentingan perang ya menghancurkan musuh. Musuh itu siapa? Musuh itu adalah pasukan perang itu, bukan seluruh rakyatnya, ya pasukan perang. Jadi harus ada target medan perangnya itu di mana. Ya. Misalnya kalau tidak diidentifikasi di mana medan perangnya. Kalau dulu kan ada itu kan perang Uhud ya di daerah Uhud kan itu perang Badar ya di daerah Badar ada satu wilayah itu ter apa namanya terdeteksi saat itu. Lalu sekarang kan enggak. Lalu gimana caranya? Maka negara harus bisa memetakan di wilayah negara itu mana yang secara efektif bisa menghancurkan pasukan musuh. Berarti targetnya itu apa? Target strategis perang. Yang di situ nggak ada warga negaranya. Misalnya apa? Ya tentu pangkalan militer. Kan itu kan? Atau eh, di bandara pesawat terbang misalnya ya karena itu digunakan untuk mobilisasi pesawat dan tentara di situ yang dihancurkan misalnya jadi memang dihancurkan tapi tentu dihancurkan itu dalam konteks membumi hanguskan tadi yang penting hancur ya, kepentingan jihad itu hanya sekedar melumpuhkan musuh saja kalau sebelum berjihad daulah Islam itu sudah membuat musuh ketakutan lalu menyerah itu lebih bagus ya jadi kalau ditanya apakah daulah Islam akan mengembangkan teknologi nuklir iya gitu tapi apakah teknologi nuklir itu akan digunakan kemungkinan tidak dan mau menyerang daulah Islam mereka akan khawatir ya jangan-jangan nanti nuklir yang dimiliki akan digunakan juga oleh daulah Islam ya kekhawatiran itu pasti ada meskipun bisa jadi orang-orang kafir itu percaya daulah Islam pasti tidak akan menggunakan itu karena nuklir itu akan bisa warga masyarakat sipil gitu ya tapi tetap kekhawatiran itu ada gitu karena kan orang berpikir jangan-jangan negara Islam ini nekat nanti ya meluncurkan nuklirnya ya nah meskipun begitu sekali lagi ya tetap persenjataan itu akan disiapkan oleh daulah Islam ya untuk menakut-nakuti ini penting ya apalagi dalam suasana dulu perang bintang misalnya penting yang punya senjata nuklir dengan hulu ledak yang dahsyat dengan peluncuran bisa misalnya 1.000 kilometer misalnya ya itu harus dikembangkan dalam rangka memberikan ketakutan bagi negara lain kira-kira begitu ya Iya, kalau di komentar ini sudah semua terjawab, Ustaz. Ini mungkin ya pertanyaan terakhir, Ustaz, kalau boleh baik baik diizinkan. Ini, Ustaz, terkait dengan satu tadi kalimat yang terakhir Ustaz sampaikan terkait dengan, ya terima kasih Bu Nurlela. Terkait ini, Ustaz, pemanfaatan teknologi nuklir. Ini kan ya ada yang eh, manfaatnya juga bisa dikatakan untuk pembangkit dan lain semacamnya. Itu yang pertama, Ustaz. ya Ini terkait dengan teknologi komunikasi, Ustaz. Teknologi komunikasi. Sempat tadi saya sampaikan, tetapi apakah ini dimasukkan di dalam bab ini atau tidak? Yang kami maksudkan teknologi komunikasi itu adalah industrialisasi teknologi komunikasi ini dalam aspek contoh navigasi dan satelit, Ustaz. Apakah ini terkategori sesuatu yang memang strategis? Karena bisa dipastikan kalau tadi Daulah ke depan bicara tentang militerisasi di aspek persenjataannya, nah, apakah ini juga terbuka untuk publik atau memang ini nggak bisa nih harus di handle oleh negara? Karena ini kan ya penting Ustaz, baik ya penerbangan, pelabuhan atau pelayaran ini kan nah, tanpa navigasi dan satelit juga nggak akan mungkin terjadi nih kayaknya. ya Nah, ini tanggapan itu.
Ya, jadi yang pertama bahwa seluruh kebijakan pengembangan industri itu nanti menjadi kewenangan khalifah ya untuk menetapkan itu. Ya, apalagi teknologi-teknologi baru yang mungkin secara secara tekstual itu tidak terungkap di zaman Rasul. Tadi misalnya teknologi komunikasi, nuklir dan sebagainya itu kan belum ada di masa Rasul. Ya. Maka nanti khalifah itu akan menetapkan industri mana yang harus dikuasai negara dan industri mana yang tidak boleh dilakukan atau dikuasai, dikembangkan oleh swasta. Nah, tapi tentu ya eh, hukum-hukum dasarnya itu sudah jelas di dalam Islam. Ya, apa itu? Ya, yang pertama adalah eh, eh, tidak boleh industri yang membahayakan ke keamanan negara dikuasai oleh swasta, ya keamanan gitu. Maka misalnya industri tadi navigasi atau industri radar, ya itu tidak boleh dikembangkan ya atau dikendalikan oleh swasta. Ya. Tapi harus dibedakan, ya, nanti mungkin secara teknis. Itu ada industri-industri yang secara umum itu boleh di, diproduksi oleh swasta. Ya, misalnya radar misalnya ya. Radar itu kan teknologi sekarang kan semakin canggih gitu. Kalau dulu radar itu kan harus pakai antena yang begitu. Sekarang kan teknologi GPS. Yang gitu kan. Nah, teknologi GPS-nya boleh dikembangkan oleh swasta. Tapi ketika digunakan maka harus benar-benar kalau itu menyangkut keamanan dan kerahasiaan negara itu harus dikendalikan oleh negara ya. Misalnya apa kasus kemarin tuh di Indonesia, lagi-lagi Indonesia contohnya ini ya, memang Indonesia itu penuh contoh dengan malpraktek gitu ya. Tadi disebut server gitu kan. Eh, Server kita bobol gitu ya, ketika ditulis bobol kenapa ternyata servernya dikelola oleh swasta gitu kan gitu. Nah itu kan konyol gini. Ini keamanan negara tapi diserahkan kepada swasta. Swastanya luar negeri lagi kan gitu kan. Nah jadi nanti daulah yang akan memetakan ini ya servernya boleh diproduksi siapa saja. Ya, tapi kalau negara melihat ada katakan ada celah server itu bisa dikendalikan asing, mungkin asing yang memproduksi atau mungkin ada swasta yang memproduksi server itu disisipkan chip tertentu misalnya, ya ada kekhawatiran itu, maka mau nggak mau negara harus mengembangkan teknologi itu sendiri, itu kan sehingga terjamin seluruh keamanan, terjamin apa eh, eh, kedaulatan ya negara ini. Gitu. Jadi itu yang harus diberikan, termasuk nuklir gitu. Ya, kalau nuklir itu membahayakan, tidak mungkin dikendalikan oleh swasta, ya maka nggak boleh. Itu. Tapi kalau uh, pemerintah melihat misalnya suatu ketika dihasilkan teknologi nuklir yang kecil gitu, ya cukup punya satu box saja ya isinya uranium gitu ya dia beli 1 juta uraniumnya dia bisa pakai untuk listrik rumahnya sendiri selama 30 tahun misalnya ya dan itu aman teknologinya ada seperti itu ya boleh karena penggunaan nuklir itu untuk pribadi gitu. Dan jadi intinya teknologi-teknologi itu karena teknologi itu berkembang maka nanti akan melihat faktanya seperti apa tapi hukum umumnya adalah teknologi itu mengikuti hukum industri itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan negara, ya maka negara memiliki kewenangan untuk menetapkan mana industri yang boleh diproduksi oleh swasta dan mana yang harus ya diproduksi oleh negara dan tidak boleh dilakukan oleh swasta. Begitu Ustadz Azhar ya terkait dengan industri. Syukran Ustaz atas ya syukran Ustaz atas tanggapannya. Boleh kasih closing statement Ustaz untuk diskusi malam ini Ustaz? Ya baik. Malam hari sebenarnya
kalau disebut ini pembahasan sederhana, ya, ya karena memang secara faktual kita belum belum bisa membayangkan daulah Islam nanti berdiri seperti apa. Tapi kalau ini kita anggap sebagai sebuah pemikiran strategis, kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa memang ketika negara daulah Islam itu berdiri, khilafah itu berdiri, maka berdirinya itu harus serius dan benar gitu. Ya, tidak asal yang penting bayat, ya, tidak asal yang penting ada pendukungnya, ya. Yuk kita dirikan sekarang. Ya, ini semuanya menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendirikan negara, ya, dan negara itu menjadi negara yang kuat, maka kita juga harus serius untuk menyiapkannya. Nah, salah satu tanda serius itu adalah kita tahu persis ya, politik atau strategi apa yang harus dilakukan ketika daulah Islam itu berdiri. Jadi bukan daulah Islam itu berdiri lalu lalu baru diskusi gitu. Apa yang harus dilakukan? Enggak. Tapi sudah ada rancangan-rancangan itu dan jelas gitu, langkah-langkahnya itu jelas ya. Maka kita bersiap-siap untuk melakukan itu, memberikan pemahaman kepada yang lain bahwa daulah Islam itu secara konsep itu sudah siap ya. Rasul meninggalkan warisan kekhilafan itu ya, bukan warisan yang apa namanya, bukan warisan yang berlaku di masa empat khulafaur rasyidin saja, ya, di masa sahabat saja, tapi warisan itu adalah warisan yang bisa diimplementasikan hingga hari kiamat, insya Allah. Barangkali begitu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.